Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan memaparkan hasil makalah kami yang berjudul Gangguan Mental atau Mental Disorder, yang dimana disusun oleh Niltauji Rahmania, saya sendiri sebagai moderator, dan ada Mbak Dwi Nirmahati sebagai pemakalah, dan ada Mbak Vivi Hadianti sebagai pemakalah. Definisi gangguan mental atau mental disorder. Menurut Kartini Kartono, gangguan mental merupakan bentuk gangguan dan kekacauan fungsi mental atau kesehatan mental, disebabkan oleh kegagalan merekasinya mekanisme adaptasi dari fungsi-fungsi kejiwaan atau mental terhadap stimulus eksternal dan ketegangan-ketegangan, sehingga muncul gangguan fungsi atau gangguan struktur pada bagian satu organ atau sistem kejiwaan. Gangguan mental itu merupakan totalitas kesatuan dari ekspresi mental yang patologis terhadap stimuli sosial, dikombinasikan dengan faktor-faktor penyebab sekunder lainnya. Ekspresi dari kekalutan mental atau mental disorder. Yang pertama adalah banyaknya konflik batin, adanya pikiran-pikiran dan emosi yang antagonistis yang saling bertentangan menyebabkan terjadinya pergejolakan batin. Yang kedua, komunikasi sosial terputus dan ada disorientasi sosial, munculnya delusi-delusi yang menakutkan atau dihinggapi delusi of grandeur, merasa dirinya super, paling, selalu iri hati dan curiga. Yang ketiga, ada gangguan intelektual dan gangguan emosional yang serius. Penderita mengalami ilusi-ilusi optis, halusinasi berat, dan delusi. Sebab-sebab mental disorder. Sebab-sebab timbulnya mental disorder adalah kepribadian yang lemah akibat kondisi jasmani atau mental yang kurang sempurna. Terus terjadinya konflik sosial budaya dan cara pematangan batin yang salah dengan reaksi yang berlebihan terhadap kehidupan sosial. Beberapa teori mengenai mental disorder, ada beberapa yang dapat digunakan untuk mengetahui tentang mental disorder, diantaranya adalah 1. Teori demologis versus teori naturalistik. Yang kedua, teori organis versus teori psikologis. Yang ketiga, teori intrapsikis dan teori behavioristis. Yang keempat, teori psikoanalisis dan behaviorisme. Bentuk-bentuk mental disorder. Bentuk mental disorder antara lain yang pertama yaitu psikopat. Psikopat adalah bentuk gangguan mental yang ditandai dengan tidak adanya pengorganisasian dan pengintegrasian pribadi. Penderita psikopat tidak pernah bisa bertanggung jawab secara moral dan selalu berkonflik dengan norma-norma sosial dan hukum. Karena sepanjang hayatnya, orang yang bersangkutan hidup dalam lingkungan sosial yang abnormal dan immoral yang diciptakan oleh angan-angannya sendiri. Yang kedua yaitu psikoneurosa. Psikoneurosa merupakan sekelompok reaksi psikis yang ditandai secara khas dengan unsur kecemasan dan secara tidak sadar ditampilkan dengan penggunaan mekanisme pertahanan diri. Psikoneurisme adalah bentuk gangguan atau kecemasan fungsional pada sistem persyarafan. Yang ketiga yaitu psikofungsional. Psikofungsional merupakan disorder mental secara fungsional, kepribadian, dan manajemen sosial yang berat. Penderita tidak mampu mengadakan relasi sosial dengan dunia luar. Yang keempat yaitu skizofrenia. Skizofrenia adalah bentuk kegilaan dengan disintegrasi pribadi, tingkah laku emosional, dan intelektual yang ambiguous.
dan terganggu secara serius mengalami regresi atau dementia total. Yang kelima yaitu psikosa manis depresif. Psikosa manis depresif merupakan kekalutan mental serius berupa gangguan emosional yang ekstrim, terus-menerus bergerak antara gembira, tertawa, sampai dengan rasa depresif, sedih, putus asa. Pasien dihinggapi ketegangan afektif dan agresi yang terhambat-hambat. Yang keenam, psikosoparanoia. Psikosa paranoia adalah gangguan mental yang amat serius. Di antaranya memiliki ciri-ciri timbulnya banyak delusi yang disistematisasikan dan ide yang kaku serta salah. Kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah menyimak materi kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.